share dengan harga murah. Nanti kalau Anda sudah dapat market share, Anda dapat captive market, pasti lowest cost. Kalau sudah lowest cost, Anda profitnya balik. Ternyata tidak terjadi itu. Belum tentu. Jadi jangan ngoyo jadi market leader. Lebih baik jadi profit leader daripada market leader. Kenapa kok mesti jadi market leader? Saya kira Trans TV tidak ngotot jadi nomor 1 toh Pak. Yang penting profit leader. Kalau profit leader pasti, aku dengar itu. Ya kan? Tapi kalau market leader enggak. Jadi jangan tergoda. Orang marketing itu penyakitnya enggak mau tahu cost. Kalau market share sudah turun 1%, 2%, bingungnya bukan main. Tapi kalau profit turun 10%, enggak bingung, enggak ngerti ya toh. Ngitungnya juga enggak ngerti, terus dimusuhi terus sama orang accounting. Jadi akhirnya benci sama orang accounting. Nah orang accountingnya juga salah, enggak mau belajar brand image. Ya toh? Orang accountingnya selalu kudu motong harga, terus enggak ngerti brand image. Mestinya yang orang marketing belajar cost, orang accounting belajar marketing. Jadi paling enak itu ya jadi Pak Khairul. Enggak pernah belajar marketing, enggak belajar di accounting, belajarnya dokter gigi ya toh. Makanya kalau kita lihat Trans TV itu kan luar biasa. Ya TV 7 enggak jalan. Langsung tukul gitu doa. Itu kalau di marketing namanya customer insight Pak Khairul. Bagaimana Bapak itu melihat sebetulnya yang diperlukan ini apa? Coba pasar itu kalau ditanya yang diperlukan apa enggak mungkin bisa jawab. Tapi kalau Pak Khairul mungkin mikir, iya ya tukul ini kenapa ya sejak dulu ada. Tapi kenapa kok enggak dibikin saben hari gitu. Orang ini haus kok ngelihat orang kayak gini nih. Orang udah muak sama orang yang ngomong-ngomong enggak karuan. Dikasih gaya blow on gitu aja sudah jadi. Jadi TV 7 itu mendadak jadi Trans 7. Coba lihat BSMI. Beda Bank Syariah, satu-satunya Bank Syariah yang enggak perlu pegawainya harus muslim. Yang muslim pun enggak perlu pakai pakaian agama. Pak Khairul bolak-balik ngomong ini bukan bank agama, ini rahmatan lil alamin ini. Memang sistem ekonomi yang diciptakan oleh Islam tapi untuk seluruh orang. Di Surabaya saya pernah dikenalin bahwa BSMI, Bank Syariah Mega Indonesia, itu lokasinya ada di Pasar Atom, Chinatown of Surabaya, dan kepala cabang dan wakil kepala cabangnya Chinese Katolik. Dan asetnya maju pesat. Loh ini loh, kalau di marketing itu kan PDB, positioning, differentiation, branding. Berani different dari orang lain, tapi gak ngawur differentnya. Ya kan, gak ngawur. Ini sejalan dengan usaha Ibu Siti Fajriah yang nanti siang datang juga di SCCI session, yang kepingin supaya 1,7% itu jadi 5% cepat-cepat. Coba lihat langkahnya Pak Khairul lagi, beli Mahagaya. Ya, Mahagaya itu branded good, macam-macam. Orang kan bingung ngikuti Pak Khairul ini. Ya toh, sebentar di sini, bingung semua. Ya, entrepreneur. Tapi entrepreneur kan biasanya mikirnya cuma short term loh. Entrepreneur, short term, profit, enggak Pak Khairul. Juga branding, juga brand image. Nah sekarang ladies customer dari Bank Mega senang semua. Cross selling. Jadi orang kalau Anda Bank Mega, ladies bisa dapat kemudahan beli brand-brand yang dipunyai Mahagaya. Ini belum lagi macam-macam ini. Kita sering bantu sih beberapa proyek seperti yang di Bandung, Mall, BSM, itu juga aneh lagi tuh, ya. Jadi tahu-tahu ada di mana itu? Biasanya Bandung itu yang rame mestinya di utara ya, tapi ini di selatan. Di tempat yang dulu enggak dipercaya bahwa akan ada mall seperti itu. Wah, itu keberanian luar biasa untuk invest di tempat Bandung Selatan yang dulunya tidak favorit. Kalau Bandung itu, kalau Jakarta yang favorit Jakarta Selatan, kalau Bandung Utara yang dekat Jakarta lah. Ini Bandung Selatan, daerah kumuh mestinya, ya Pak ya. Tapi dibangun kayak begitu sehingga orang Bandung sekarang bangga sekali. Padahal di Bandung mestinya hukumnya mesti factory outlet, tapi di situ malah dikasih macam-macam. Ya. Terus nomor 8, ini lagi nih. Kalau harga turun katanya volume mesti naik. Ini orang percaya pada elasticity. Padahal ada yang seperti ini. Ya. Lexus sekarang barusan keluar 2 miliar, tapi antre Desember udah habis semua. Enggak pakai diskon. Kalau Anda pergi ke Menteng Gallery di sana, itu gallery, bukan showroom. Kalau showroom motornya dijejer-jejer gitu kan. Kalau gallery satu. Kalau Anda datang si Menteng Gallery-nya Lexus, enggak diajak ngomong, enggak disuruh test drive, enggak. Malah diajak ngomong arloji, diajak ngomong apa. Dan orangnya tidak diambil dari otomotif, diambil dari Ritz-Carlton, daripada personal banker. Jadi enggak pernah jualan, tapi malah habis. Jadi bread pun sebetulnya kalau mau dibikin begini bisa. Bread talk itu contohnya. Bread talk itu kan tidak sensitif. Jadi tidak semua barang sebetulnya selalu sensitif. Tapi ini penyakit orang marketing. Saya
Kalau saya diundang sama company, lah kalau orang marketing bisanya cuma ngasih ngusulin konsep diskon terus, walaupun kreatif ya percuma. Wis gak usah sekolah marketing wis ya toh. Anak kecil juga bisa. Ini teman saya Profesor Widenwan dari Nanyang bilang sama saya, ada temennya katanya, dokter bikin tesis, wakil macam-macam wis penelitiannya 2 tahun. Hasilnya geletek cuma apa? Harga turun, volume naik. Dia bilang kalau kono ya gak usah jadi dokter ya toh. Ini anak kecil juga tahu ini kalau kayak begini. Ini loh yang membedakan orang marketing sama ekonom sebetulnya. Orang ekonom itu selalu pesimis. Ya toh, selalu ngomong pemerintah itu kurang. Orang marketing tidak peduli pemerintah. Ya, ini tanya ini Pak Fakri Muhammad yang ada di depan saya ini. Smart FM. Zaman dulu di Manado bikin radio Islam. Bernuansa Islam. Aneh kan Manado Kristen Islam. Different, berani different. Jadi kalau Anda tidak berani different, ya masuk yang begitu itu. Ya toh, tapi kalau Anda berani different, inovasi, Anda akan dapat begini, harga naik malah laris. Ya, ini jebakan-jebakan 8 ini. Coba teruskan, kita lihat 8 ini jebakan, terus, nah ini kita coba cross. Bahwa telco itu kita lihat memang 8-8-nya masuk semua. Ya, mulai dari global deflation, disruptive tech, ada Huawei, ada oversupply, macam-macam. Makanya orang itu terus banting-banting rupiah, 0 rupiah, setengah. Tapi tetap aja ada pemain yang hebat. Pak Erick Mayer itu, yang lain bagi-bagi diskon, aku bagi-bagi uang. Nggak tahu bagi uang apa enggak sebetulnya ya kan. Tapi komunikasinya very good. Banting ya banting, tapi ojo ngono. Katanya Pak Harto dulu ngono ya ngono, tapi ojo ngono ya kan. Orang marketing itu mesti pinter. Kalau enggak gitu brandnya akan rusak. Ya, kalau industri secara price memang harus turun ya, enggak bisa apa-apa. Cuma yang anggun, turunnya yang anggun. Tetapi kalau industrinya marginnya enggak banyak, harus betul-betul kreatif. Ya, kita lihat tidak semua industri sebetulnya. Ya, nanti sore plenary breakout, ada 3 breakout. Tergantung selera Anda, ada SCCI breakout bahasa Inggris, ya nanti Ibu Siti Fajriya, Pak Tan Riabeng ada di situ, Bang Mega juga ada di situ. Kumpul lagi plenary nanti jam 5 sampai setengah 7, itu kita mengundang asosiasi banking, Pak Sigit Pramono akan datang, asosiasi retail untuk cerita 08 itu kira-kira kayak apa. Tapi dugaan kita sebetulnya Anda mesti lihat dulu industri Anda itu lengkap enggak 8 ini. Kalau enggak lengkap 8 ini, jangan ikut-ikut price war. Ya, oke. Nomor 2 sekarang. Bagian kedua, ini hasil penelitian Marketplace Insight, divisi riset kita, yang melakukan penelitian interview dengan tokoh-tokoh. Pak Adlan Boyong Nasution, Roy Suryo, terus ahli sosiologi dan sebagainya. Kita melihat Indonesia 08 itu kayak apa? Menarik Pak. Indonesia 08 itu ternyata merupakan persiapan pemilu 09. Wah ini asik ini 08 ini ya. Coba kita lihat nomor 1, temukan ya, ini model kita nomor 1. Nah ini Pak, ini bukan cuma Pak Nutok yang ngomong ya. Ini 18 November hari Minggu yang lalu saya ini 60 di Surabaya, karena orang Surabaya aku bikin jalan sehat. Jalan sehat di Surabaya muter-muter 500 orang, ada Kapolda, ada Konjen Amerika. Pak Nu ikut jalan karena beliau orang Surabaya, kebetulan di Surabaya. Waktu lewat alun-alun Taman Bungkul, dia bilang, Mas, alun-alun Taman Bungkul ini sudah mengalahkan Starbucks. Loh, tak pikir apa? Biasanya kalau kita mau hotspot itu ke Starbucks. Tapi ya Pak Nu, 39 alun-alun di Jawa Timur sudah di hotspot kan. Dan nanti 2008 katanya Pak Aswin ya. Itu seluruh alun-alun seluruh Indonesia. Jadi teknologi itu masuk rakyat bawah ini. Terus Palaparing, aku enggak tahu. Katanya harus mulai tahun 2008 dan harus selesai tahun 2008. Nguber 2009 supaya komunikasi bisa lancar. Tapi bukan cuma yang versi pemerintah. Ya toh, versi pemerintah kan selalu optimis. Kita juga ngecek ini di ahli-ahli teknologi. Orang-orang kita melakukan semua interview. Memang mereka konklusinya luar biasa. Indonesia itu pengguna internetnya kan gini kan, enggak maju-maju. Tapi mereka percaya 2008 itu akan begini. Kenapa? Karena aksesnya sudah banyak. Ada yang wireless, ada yang pakai kabel, ada yang pakai kartu, ada